warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Farida, saya dari kelompok 9. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi kutil dan ketombe. Kelompok kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama, Aulia Juwanti. Yang kedua, Dwi Ramadhani Tias Putri. Yang ketiga, Pinky Kusumawardani. Dan yang keempat, saya sendiri, Dinda Farida. Nah, langsung saja kita bahas materi yang pertama, yaitu kutil. Di sini dapat dilihat gambar dari kutil. Jadi kutil ini merupakan pertumbuhan kulit jinak yang disebabkan oleh human papillomavirus, di mana pada kutil ini terjadi produksi keratin yang berlebih, sehingga terjadi penumpukan pada permukaan kulit dan terbentuk tekstur kulit yang baru. Untuk etiologi dari kutil ini, kutil dapat ditularkan melalui kontak secara langsung seperti hubungan seksual maupun bersalaman, dan kontak secara tidak langsung seperti penggunaan barang secara bersamaan atau bergantian dengan orang yang terinfeksi. Dan virus ini dapat dengan mudah terserang pada orang yang sistem kekebalannya sedang menurun, kekebalan tubuhnya sedang menurun. Untuk patofisiologi dari kutil ini, jadi kutil disebabkan oleh human papillomavirus, di mana virus ini akan kontak dengan inang, kemudian masuk ke sel basal. Nah, sel basal ini merupakan tempat yang secara aktif sel-sel tersebut akan membelah. Nah, kemudian virus ini akan berikatan dengan reseptor seluler dan terjadi invasi virus. Kemudian keratinosit basal inang tersebut akan dirangsang untuk mereplikasi DNA melalui protein HPV E1 dan E2. Nah, sel basal inang ini pada saat perubahan dari sel normal menuju keratinosit, kemudian berkembang menuju keluar dari epitel. Nah, pada saat bersamaan, sel genom diaktifkan untuk meningkatkan produksi dari protein agar mempertahankan replikasi tersebut. Nah, ketika salinan DNA dirasa cukup, maka virus tersebut akan menginfeksi sel-sel yang lain. Manifestasi klinis dari kutil ini, jadi nanti terjadinya penebalan jaringan kulit dengan ukuran yang bervariasi, bentuknya bulat atau tidak teratur, permukaannya tidak rata atau kasar, berwarna abu-abu kecoklatan. Nah, untuk klasifikasi kutilnya ada 5, yaitu verruca vulgaris, verruca plantar, verruca filiform, verruca planar, dan verruca genitalis. Jadi untuk verruca vulgarisnya ini disebut kutil yang biasa, karena memiliki permukaan yang kasar, bentuknya bundar atau tidak beraturan, warnanya abu, kuning, atau coklat. Nah, kutil ini biasanya tumbuh pada bagian yang sering mengalami cedera, seperti jari tangan, di sekitar kuku, lutut, dan wajah. Untuk verruca plantarnya, tumbuh di telapak kaki, bentuknya biasanya mendatar karena mengalami penekanan akibat berjalan dan dikelilingi oleh kulit yang tebal. Nah, ini untuk gambar dari verruca plantarnya pada bagian bawah sini. Untuk verruca filiformnya merupakan kutil yang bentuknya memanjang, berwarna kemerahan, biasanya ditemukan di kelopak mata, wajah, leher, maupun bibir. Nah, yang terakhir verruca genitalis, bentuknya bertangkai dan berwarna kemerahan kalau masih baru. Jika telah lama, warnanya berubah agak keabu-abuan dan kehitaman. Permukaannya berjontot dan berbau tidak enak. Nah, verruca ini menyerang bagian kemaluan di sekitar paha. Penyakit ini termasuk penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual. Untuk penata laksanaan dan terapi farmakologi dari kutil ini ada 2, yaitu terapi topikal dan terapi bedah. Untuk topikalnya ada asam salisilat, untuk terapi bedahnya ada laser, kuret, dan krioterapi. Nah, sini untuk asam salisilatnya kita pakai produk Kalusol. Jadi komposisi dari Kalusol ini ada asam salisilat 0,2 gram, polidokanol 0,02 gram, dan asam laktat 0,05 gram. Nah, kategori obat ini merupakan obat bebas untuk pemakaian luar.
Efek samping dari kalusol ini ada iritasi, kulit kering, rasa tidak nyaman pada kulit, kulit terkelupas, dan hiperpigmentasi pada kulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Tadi teman saya sudah menyebutkan kalau sediaan yang ada di Indonesia itu ada kalusol dan kutilos. Kalusol dan kutilos tersebut komposisinya ada asam salisilat, asam laktat, dan polidokanol. Asam salisilat di sini sebagai agen keratolitik, bekerja dengan cara memecah struktur desmosom yang menyebabkan desintegrasi ikatan antar sel korneosit. Asam laktat sebagai emolien, bekerja dengan meningkatkan kelembapan kulit dan mempermudah proses pengelupasan sel kulit mati. Dan polidokanol sebagai anestesi lokal dan antipruritus, dapat menghilangkan rasa gatal yang ditimbulkan oleh kutil yang mengering dan mengeras. Untuk terapi selain terapi farmakologi, bisa juga dengan terapi bedah. Yang pertama ada krioterapi. Prosedur ini disebut juga sebagai terapi pembekuan. Kutil akan diberikan cairan nitrogen agar beku guna mematikan jaringannya. Setelah beku, lepuhan akan terbentuk di sekitar kutil. Biasanya dalam waktu seminggu atau lebih, jaringan kutil yang telah mati akan mengelupas dengan sendirinya. Krioterapi juga dapat merangsang dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh guna melawan sistem virus kutil. Yang kedua, dengan kuret. Metode ini, jaringan kulit akan dipotong dengan alat bedah, kemudian diangkat. Kuret dapat terasa menyakitkan dan bisa meninggalkan bekas luka atau jaringan parut. Namun, metode ini termasuk efektif dalam menghilangkan kutil. Yang ketiga yaitu sinar laser. Metode ini, jaringan kutil akan dimatikan dengan cara membakar pembuluh darah di dalamnya menggunakan sinar laser. Setelah jaringan mati, kutil akan lepas dengan sendirinya. Sama seperti kuret, pengobatan dengan laser dapat menimbulkan jaringan parut. Untuk terapi non-farmakologinya, yang pertama, kita harus menghindari jalan tanpa alas kaki dan terus menjaga kaki tetap bersih dan kering. Yang kedua, diusahakan tidak berbagi handuk, sepatu, kaos kaki, peralatan, atau barang pribadi lainnya kepada teman atau yang juga punya gejala yang sama. Yang ketiga, memakai alas kaki di kamar mandi umum dan ruang ganti. Yang keempat, membersihkan peralatan olahraga bersama dengan isopropil alkohol, etil alkohol, atau pemutih. Yang kelima, harus menggunakan sepatu yang berventilasinya baik dan pakaian atletik. Yang keenam, menjaga kualitas kebersihan diri. Yang ketujuh, hindari kontak langsung dengan kutil pada diri sendiri atau orang lain yang mempunyai kutil. Yang keempat, yang terakhir, untuk alat-alat pengkikir kuku atau batu apung yang digunakan untuk kutil harus digunakan terpisah dari area tubuh lainnya. Pagi, saya Pinky, apoteker yang bertugas hari ini. Ada yang bisa saya bantu? Jadi gini Mbak, saya itu punya masalah kulit. Sebenarnya nggak sakit sih, tapi saya jadi kurang percaya diri. Kalau boleh tahu, saya bicara dengan Mbak siapa ini? Nama saya Aga. Oh iya, Mbak Aga. Tadi mbaknya bilang punya masalah pada kulit ya. Boleh saya lihat? Saya ingin memastikan gejalanya. Oh ini Mbak. Itu gatal atau pernah berdarah, Mbak? Enggak Mbak, enggak sakit ataupun gatal. Tiba-tiba muncul aja di tangan. Kalau boleh tahu, apakah mbaknya seorang pelajar? Iya Mbak, saya sekolah di pondok pesantren. Oh, apakah mbaknya sering bergantian handuk atau baju dengan temannya? Iya Mbak, sering gantian sama teman-teman di pesantren. Oh maaf Mbak, sebelumnya apa temannya ada yang punya keluhan yang sama? Ada Mbak, tapi bukan di tangan, ada di jari. Oh iya, kalau seperti ini itu namanya kutil Mbak. Kalau boleh tahu, ini sudah berapa lama ya? Sudah 1 bulan Mbak. Apakah ada obatnya atau apa yang bisa menghilangkan kutil saya ini? Oh ada Mbak, mohon tunggu sebentar ya, saya ambilkan obatnya. Ini Mbak obatnya, namanya kalusol. Cara pakainya gimana ya?
Jadi nanti mbaknya cuci tangan dan cuci tangan yang ada kutilnya itu. Nanti ambil kapas, diteteskan dengan kalusolnya itu beberapa tetes dan kapasnya itu harus sesuai dengan ukuran kutilnya itu. Nanti setelah itu ditempelkan di kutilnya, di plester untuk memastikan obatnya itu selalu menempel. Dan jangan lupa setelah pemakaian obatnya itu langsung ditutup kembali dan cuci tangan untuk memastikan tidak ada obat yang tertumpah di tangan. Oh, ini dipakainya kapan dan berapa kali? Sebaiknya dipakai malam sebelum tidur, dibiarkan semalaman. Untuk hilangnya kutil, nanti tergantung tebalnya kutil. Oh iya mbak, nanti simpan obatnya di lemari obat atau tempat yang sejuk dan kering ya. Obat ini ada efek sampingnya atau enggak ya, Mbak? Efek kalusol ini kalau nanti terkena kulit yang sehat bisa jadi iritasi mbak. Jadi sebisa mungkin diberikan sesuai besarnya kutil aja. Kalau misal terlalu banyak dan terasa kulitnya seperti terbakar, nanti langsung dicuci dengan air mengalir. Dan kalau hal tersebut tidak mengatasi, bisa langsung dibawa ke dokter. Oh, gitu, Mbak. Iya mbak, apa ada yang ditanyakan lagi? Udah cukup, Mbak. Baik mbak, untuk menghindari penyebarannya, mulai sekarang hindari meminjamkan handuk dan baju dengan teman atau yang punya kutil ya, dan selalu menjaga kebersihan diri. Baik, Mbak. Semoga lekas sembuh ya mbak. Iya, terima kasih. Sama-sama. Pharmacist in Walkis Pharmacy. My name is Pinky. May I help you? Actually, I have a skin problem. It doesn't hurt, but it makes me not confident. Sorry, may I ask your name? My name is Aga. Okay, Miss Aga, you said you have a skin problem. Can I see it? I want to make sure about the symptom. Oh, okay. Does it feel itchy or has ever bleed? It doesn't feel itchy and it doesn't feel hurt too. It suddenly appeared in my hand. Are you a student? Yes, I'm a student in Islamic boarding school. Do you often share towels or clothes with your friends? Yes, miss. I often share towels with my friends at the dorm. Sorry, friends. Do you have friends who have the same complaint with you? Yeah, miss, but not in her hand. It near her too. According to the symptom, it called warts. How long it has been? It's been 1 month, miss. Is there any cure for what can be used to get rid of my warts? Yes, please wait a moment. I will get the medicine. Here it is medicine. It's called Calusol. Can you tell me how to use it? Firstly, wash your hand and the part you want to give medicine. Second, then take just a little cotton about as big as the size of the wart. Then wet the cotton with Calusol and stick it to the wart. Don't forget to plaster it. So the cotton will stick to the wart. Don't forget after you use the medicine, close the lid again and let's wash your hand again to make sure there are no remaining medicine in your hand. Oh yeah, what time shall I wear it? And how many times a day? You can use it on night time before going to sleep. If overnight, the warts will peel off in a few days depending on the thickness of the wart. Oh yes, store medicine in the medicine cabinet or a cool or dry place. Does this medicine have a side effect? This also can affect healthy skin and it can cause irritation, so you must use it according to the size of the wart only. If you put it too much and expose it to the healthy skin, the skin feel it like burning. Immediately wash the clean running water. If the juice doesn't work, you can go to a hospital immediately. Oh, I see, miss. Is there anything you want to ask again? There's no. Well, to prevent the wart spreading, from now on avoid share towel or clothes with friends who have warts and always maintain your personal hygiene. Yes, miss. Get well soon. Yes, thank you, miss. You're welcome. Perkenalkan, nama saya Aulia Juwanti, NIM 2019-053. Di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi kami terkait dengan ketombe. Yang pertama adalah definisi dari ketombe. Ketombe merupakan gangguan pada kulit kepala ringan tanpa adanya inflamasi yang disebabkan oleh jamur Phytosporum oval dari genus Malassezia. Lalu selanjutnya adalah etiologi dari ketombe. Yang pertama dipengaruhi oleh kadar sebum. Nah, di mana sebum ini merupakan minyak yang dihasilkan oleh kelenjar sebase yang merupakan pelembab alami pada kulit kepala yang menempel pada kulit rambut. Nah, tingginya kadar sebum ini akan mempengaruhi pertumbuhan dari ketombe itu sendiri. Lalu yang kedua adalah Malassezia. Pada kulit kepala normal terdapat flora normal. Nah, salah satu flora normal yang terdapat pada kulit kepala adalah Malassezia. Nah, Malassezia itu sendiri berperan
kausal dari Radigenus malassezia. Dia ini hidup pada area yang kaya akan sebum yang terdapat pada kulit kepala manusia yang dapat menyebabkan terjadinya pengelupasan pada kulit kepala atau yang biasa kita sebut dengan adanya ketombe. Jadi, tingginya kadar malassezia yang akan tumbuh memicu terjadinya pertumbuhan ketombe. Lalu yang ketiga adalah individual susceptibility. Nah, di mana ini adalah tergantung dari individual itu sendiri. Ada beberapa perbedaan terkait dari fungsi stratum corneum, permeabilitas kulit, dan juga respon imun terhadap asam lemak bebas atau protein dan juga polisakarida dari malassezia itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah patofisiologi dari ketombe itu sendiri. Nah, yang pertama itu adalah terjadinya infiltrasi dari malassezia. Nah, di mana malassezia itu dapat menginfiltrasi stratum corneum dari epidermis. Malassezia akan memecah komponen sebum, di mana trigliserida asam lemak tidak spesifik atau bisa juga menjadi trigliserida asam lemak yang spesifik. Nah, sehingga hal ini akan menimbulkan gejala inflamasi dan juga terjadi sisik pada kulit kepala. Lalu yang kedua adalah terjadinya inisiasi dan perkembangan dari proses inflamasi. Timbul gejala berupa eritema, gatal, panas, rasa terbakar, dan terganggunya kualitas dari rambut itu sendiri. Nah, munculnya gejala-gejala dari ketombe ini sendiri tergantung dari tingkat keparahan dari dermatitis seboriknya. Nah, biasanya ketombe itu terjadi dengan tingkat dermatitis seborik kerusakan yang paling rendah, karena tidak memicu terjadinya pengeluaran dari mediator inflamasi. Namun terjadi perubahan pada sitokinin yang akan teraktivasi sehingga mempengaruhi dari interleukin. Nah, interleukin ini akan mengeluarkan histamin sehingga akan menyebabkan terjadinya gatal-gatal dan berupa sisik pada kulit kepala. Lalu yang ketiga adalah terjadinya proses kerusakan proliferasi dan diferensiasi pada epidermis. Nah, setelah malassezia memicu pengeluaran mediator inflamasi, kemudian akan terjadi proliferasi dan diferensiasi serta kerusakan yang berlebih pada kulit kepala. Nah, akibatnya keratinosit yang terbentuk tidak matang dan jumlah nukleolus yang diproduksi akan semakin tinggi, sehingga menyebabkan terjadinya retensi. Akibatnya akan menyebabkan terjadinya globul-globul yang lebih besar pada kulit kepala itu sendiri atau pada sisi kepala itu, sehingga biasanya seperti debu yang disebut sebagai ketombe. Lalu selanjutnya adalah terjadinya kerusakan barier secara fungsional maupun struktural. Nah, kerusakan barier pada epidermis dapat menyebabkan transepidermal water loss yang dapat menimbulkan rasa kering pada kulit kepala. Namun, pada kenyataannya, terjadinya ketombe tidak hanya disebabkan oleh kulit kepala yang kering, namun bisa juga terjadi pada kulit kepala lembab yang memicu terjadinya ketombe. Kemudian selanjutnya adalah manifestasi klinik dari ketombe. Di sini yang pertama adalah ketombe kering. Nah, manifestasi klinik dari ketombe kering adalah sisik-sisik kepala berwarna putih hingga kuning dan juga hitam, mengkilap serta kering pada kulit kepala, sangat gatal dan biasanya disertai dengan rambut rontok karena terganggunya pertumbuhan. Nah, sedangkan ketombe basah, sisik-sisiknya sama seperti ketombe kering, tetapi basah. Maksudnya basah itu seperti berminyak dan juga biasanya timbul berbau, sangat gatal dan juga rambut rontok karena terganggunya pertumbuhan dari rambut. Nah, bisa dilihat di sini bahwa perbedaan antara rambut normal dengan rambut yang disertai dengan ketombe. Nah, jika rambut dalam kondisi normal tidak banyak terlihat sisik-sisik berwarna putih, sedangkan jika terdapat ketombe terlihat lebih banyak sisi-sisi berwarna putih. Kemudian perbedaan ketombe kering dan juga ketombe basah. Kalau ketombe kering bisa dilihat pada gambarnya hanya berupa sisi-sisi yang menempel pada rambut. Sedangkan jika ketombe basah disertai seperti kulit-kulit kepala yang berminyak. Perkenalkan, saya Dwi Ramadhani Tias Putri, NIM 2019-061. Di sini saya akan melanjutkan hasil diskusi kami tentang ketombe. Ketombe diklasifikasikan menjadi dua, yaitu ada ketombe kering dan ketombe basah. Ketombe kering sendiri itu dapat disebabkan karena kondisi kulit yang kering, dan yang kedua dapat disebabkan karena terlalu seringnya mencuci rambut. Sedangkan ketombe basah itu disebabkan karena kulit kepala yang terlalu berminyak sehingga dia akan menumbuhkan jamur yang menyebabkan ketombe. Lalu dapat disebabkan juga karena jarangnya mencuci rambut. Selanjutnya, tata laksana dan terapi ketombe.
tata laksana dan terapi ketombe, yaitu ada terapi farmakologi dan terapi non-farmakologi. Terapi farmakologinya berupa yang pertama Kultar, yang kedua Pirotiwan, yang ketiga selenium sulfite, dan yang keempat ketoconazole. Terapi yang pertama yaitu Kultar. Kultar sendiri diindikasikan untuk menghilangkan ketombe. Mekanisme dari Kultar yaitu Kultar sendiri memiliki sifat antipruritik. Sifat antipruritik ini merupakan agen yang dapat menghilangkan rasa gatal akibat ketombe, lalu memiliki sifat keratoplastik. Keratoplastik ini sendiri merupakan agen yang dapat menebalkan dinding lapisan tanduk. Lalu, yang ketiga memiliki sifat keratolitik. Keratolitik ini sendiri dapat menipiskan lapisan tanduk dan juga dapat meregenerasi kulit dan dapat menghilangkan sel-sel kulit mati sehingga dapat memperlambat pergantian sel epidermis yang berlebihan. Sedangkan cara penggunaannya, Kultar diaplikasikan pada rambut dan pijat dan biarkan selama 5 menit, lalu dibilas hingga bersih dan dapat digunakan 2 kali seminggu pada 2 minggu pertama dan selanjutnya 1 kali seminggu, dan dihindari pada kulit meradang dan pada ibu hamil. Sedangkan efek sampingnya yaitu iritasi kulit dan jerawat. Lalu yang kedua ada zinc piritiwan. Zinc piritiwan ini diindikasikan untuk ketombe juga, dan mekanisme kerjanya zinc piritiwan ini merupakan agen sitostatik yang bertindak untuk mengurangi laju pergantian sel epidermis. Dan cara penggunaannya dapat digunakan 2-3 menit dan digunakan 2 atau 3 kali seminggu. Dan jangan digunakan pada kulit yang meradang dan memiliki efek samping dermatitis kontak atau hipersensitivitas, namun efek samping itu jarang terjadi. Terapi selanjutnya yaitu selenium sulfate. Selenium sulfate ini memiliki indikasi untuk menghilangkan ketombe dan gatal-gatal akibat ketombe. Selenium sulfate ini memiliki sifat anti jamur dan antiserobik. Antiserobik ini merupakan anti ketombe yang dapat menghilangkan ketombe dan juga memiliki efek sitostatik pada sel epidermis dan epitelium folikular sehingga dapat mengurangi produksi korneosit. Korneosit sendiri itu merupakan penyusun terbesar dari epidermis. Dan cara penggunaannya saat pengaplikasian didiamkan selama 3 menit dan digunakan 2 kali seminggu untuk 2 minggu pertama, lalu minggu selanjutnya 1 kali seminggu. Dan hindarkan pemakaian selenium sulfate ini pada kulit yang meradang, pada ibu hamil, dan pada anak-anak yang berusia kurang dari 5 tahun. Sedangkan efek samping yang ditimbulkan oleh selenium sulfate ini dapat menyebabkan rambut rontok, meninggalkan bau hidrogen sulfida, dan dapat membuat kulit kepala berminyak. Terapi selanjutnya yaitu ketoconazole. Ketoconazole sendiri diindikasikan untuk menghilangkan ketombe dan seborrheic dermatitis. Ketoconazole ini memiliki mekanisme kerja menghambat CYP450 sehingga dia dapat merusak sintesis dari ergosterol yang merupakan komponen terpenting dari jamur. Sedangkan untuk cara penggunaannya digunakan 2 kali seminggu dan dalam waktu 2-4 minggu. Saat pengaplikasiannya didiamkan 3-5 menit. Lalu dikontrol dengan penggunaan 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali. Dan hindarkan pada kulit yang meradang, pada ibu hamil dan menyusui, dan pada anak di bawah 2 tahun. Efek samping dari ketoconazole sendiri yaitu sensasi terbakar, iritasi rambut yang berupa rambut semakin kering atau berminyak, namun itu jarang terjadi. Lalu selanjutnya, terapi non-farmakologi. Terapi non-farmakologi tetap menjaga kebersihan kulit kepala dan mengonsumsi makanan yang bergizi dan makanan yang rendah lemak. Yang kedua, hindari bahan-bahan yang dapat menimbulkan iritasi. Yang ketiga, hindari garukan yang dapat menyebabkan iritasi berlebih. Dan yang keempat, hindari penggunaan pendingin ruangan atau AC atau udara dengan kelembapan rendah. Kemudian untuk skenario dari kasus dari ketombe ini sendiri, di mana seorang wanita berhijab 21 tahun datang ke apotek X dengan keluhan gatal di area kulit kepala, berbau,
Kulit terlihat bersisik disertai serpihan kulit mati berwarna putih dan kulit kepala terasa berminyak. Keluhan tersebut sudah dialami selama 1 minggu setelah mengganti produk sampo yang digunakan. Wanita tersebut menanyakan kepada apoteker yang sedang bertugas di apotek tersebut untuk mengobati keluhannya. Untuk menyelesaikan kasus di atas, kami terlebih dahulu akan melakukan asesmen terhadap pasien. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi, Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Iya, Mbak. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Aulia, apoteker yang bertugas di Apotek Pendidikan UMM ini. Maaf sebelumnya, saya berbicara dengan siapa ya? Saya Tias. Saya memiliki keluhan gatal-gatal nih, Mbak. Oh, kalau boleh tahu, gatal-gatal daerah mana ya, Mbak? Di daerah kulit kepala saya sini, Mbak, rasanya gatal banget. Gatalnya sudah berapa lama ya, Mbak? Apakah rambut Mbak cenderung berminyak? Sudah 1 minggu yang lalu sih, Mbak. Iya sih, rambut saya cenderung berminyak dan baunya itu nggak enak banget gitu loh, Mbak. Apakah saat Mbak berkaca ataupun menyisir rambut, terdapat sisik berwarna putih? Iya, Mbak. Saat aku bangun tidur pun juga ada putih-putih di bantal saya. Oh, apakah akhir-akhir ini Mbak pernah mengganti sampo? Mengganti sampo sih udah 10 hari yang lalu sih, Mbak. Apakah akhir-akhir ini Mbak melakukan aktivitas yang berat dan berkeringat yang berlebihan? Iya, Mbak. Setiap kali aku pulang kuliah itu saya melakukan workout, lalu kan pada siang hari itu terasa panas, jadi banyak berkeringat gitu loh, Mbak. Oh, gitu ya Mbak. Apakah setelah Mbak selesai workout, Mbak langsung mencuci rambut? Tidak sih, Mbak, soalnya kan udah malam, jadi saya mencucinya keesokan paginya. Oh, gitu ya Mbak. Apakah setelah Mbak mencuci rambut, lalu langsung dikeringkan sampai kering? Tidak, Mbak, soalnya kan pagi-pagi saya harus buru-buru pergi kuliah, jadi setelah cuci rambut saya langsung pakai hijab dan pergi kuliah. Oh, begitu ya Mbak. Apakah sebelumnya Mbak pernah mengkonsultasikan ke dokter atas keluhan Mbak? Masih belum sih, Mbak. Oh, begitu ya Mbak. Baik Mbak, akan saya ambilkan obatnya terlebih dahulu. Mohon ditunggu sebentar ya Mbak. Iya, Mbak. Setelah beberapa saat kemudian, Mbak Tias, Mbak, ini saya akan berikan obat ketoconazole sebanyak 1 buah untuk menghilangkan ketombe. Cara penggunaannya, digunakan 2 kali seminggu selama 2 sampai 4 minggu. Saat digunakan pada kulit, kepala, diamkan selama 3 sampai 5 menit lalu dibilas dengan air ya Mbak. Nah, untuk penyimpanannya, disimpan di suhu ruang terhindar dari sinar matahari atau dapat disimpan di kotak obat. Nah, Mbak Tias, untuk efek sampingnya, bisa terjadi rambut kering atau sensasi seperti terbakar. Namun jangan khawatir ya Mbak, karena tidak semua mengalami efek tersebut. Tergantung kondisi kulit kepala dan hanya bersifat sementara. Lalu setelah keramas, sebaiknya dikeringkan dulu ya Mbak Tias rambutnya hingga benar-benar kering. Hindari mengikat rambut saat masih basah. Jika gatal, jangan terlalu keras ketika menggaruk kepala karena dapat memperparah. Jika setelah 1 sampai 2 minggu tidak ada perubahan, Mbak Tias bisa langsung konsultasi ke dokter ya, Mbak. Oh iya, baik, Mbak. Terima kasih banyak. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, Mbak Tias? Oh, enggak, Mbak. Penjelasannya cukup jelas. Baik, Mbak Tias, sebelumnya saya ingin menanyakan kembali. Eh, untuk cara penggunaannya, bagaimana ya Mbak Tias untuk cara menggunakannya? Digunakan 2 kali seminggu selama 3 sampai 5 menit. Lalu digunakannya selama 2 sampai 4 minggu, Mbak. Oh, ditambahan ya Mbak Tias, jadi setiap minggu digunakan 2 kali seminggu. Nah, digunakannya selama 2 sampai 4 minggu. Selanjutnya untuk penyimpanannya disimpan di mana ya Mbak Tias? Disimpan di kotak obat atau terhindar dari cahaya. Oh, sudah paham ya Mbak Tias?
Semoga lekas sembuh ya, Mbak. Iya, Mbak, makasih. Good morning. Good morning. Can I help you? Yes, please. Okay. My name is Aulia. I'm pharmacist in here. Who I'm talking with? I'm Tias. I came here because I feel itchy. Where the location of the itchy? On my head, and it's so itchy. Oh, how long you feel that symptom? Are your hair oily? About 1 week ago. Yes, my hair so oily and so smell. Do you find the dandruff when you in front of the mirror and when you brush your hair? Yes, and after I wake up, I saw many dandruff in my pillow. Oh, have you ever been changed your shampoo? Yes, miss, I changed about 10 days ago. Are you do the hard activity and produce a lot of sweat? Yes, after I get a college, I get some workout, and in the afternoon, I feel so hot and I produce a many sweat. Are you wash your hair after that? No, miss, I I wash my hair after in the morning. After wash your hair, are you drying your hair until dry? No, miss, because I have class in the morning, so I don't dry my hair. Before it, are you ever been come to the doctor to have some consultation? Not yet, miss. Okay, I will take your medicine. Please wait a minute. Miss Tias, I gave you one kind drug, ketoconazole, for your dandruff. Apply this drug 2 times in a week, for 2 until 4 weeks. Apply this on your head skin. Hold that for 3 until 5 minutes. After that, wash your hair with a clean water. And you can keep the drug of in medicine box. For the side effect is dry hair, all your head like burning. But do not be so worried because do not all of people have a side effect and it's temporary event. After you wash hair, whether you drying your hair until perfectly dry. Do not take your hair when it wet. When you feel itchy, do not stretch too strong because it can be more seriously. If after 1 until 2 weeks there is not different, please come to the doctor. Oh, okay, miss. Okay. Can I ask you, Yes, please. where you keep the medicine? I keep your medicine in medicine box. Oh, okay. Oh, okay. Thank you, miss. Okay, you are welcome.